Semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Kurnia Maya. Bagaimana keadaannya teman-teman di masa pandemi ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di masa pandemi ini kita masih di rumah aja. Jangan terlalu kalau nggak terlalu penting jangan keluar rumah ya. Yang ada di rumah aja. Nah, kita kan biar pandemi ini juga kita perlu makan supaya kita tetap sehat ya. Nah, ini aku mau buat camilan sore yaitu bubur beras ketan. Ini mungkin udah jadul banget ya. Nah, tapi toppingnya itu yang kekinian. Jadi yang mungkin kalau anak-anak dikasih bubur hitam itu nggak selera. Nah, kalau ada toppingnya yang dia suka dari mangga, dari Oreo dan lain-lain itu pasti suka. Oke? Nah, teman-teman, ini ada request ya. Dia minta bubur ketan hitam dari Rinjani ya. Dia bilang, "Bu, tolong ajarin bikin bubur ketan hitam yang kekinian dong. Bubur ketan hitam yang pakai topping es krim dan lain-lain." Nah, sepintas pernah dengar kalau ketan hitam itu perlu direndam beberapa jam gitu. Jadi prosesnya kita nggak ribet. Tolong dibuatkan ya, Bu. Nah, hari ini permintaannya Rinjani ya. Nah, sekarang aku membuat cara membuat bubur ketan hitam dengan topping yang kekinian. Oke, langsung ke bahan-bahannya yuk. Nah, ini bahan-bahannya beras ketan. Ini bisa juga dibuat di rice cooker. Cuma berkali-kali nanti matang kelikuk, nanti airnya habis, tambah lagi aduk sampai 8 kali. Itu juga agak ribet ya. Nah, kali ini aku biar nggak ribet, aku masak di metode 5-30-7. Maksudnya direbus pertama dengan 5 menit, lalu ditutup setengah jam, lalu dimasak lagi 7 menit. Nah, tapi berasnya kan nggak direndam tuh. Nah, kalau aku takutnya nanti masih mentah. Jadi nggak terlalu ribet juga. Ini kita sebelum tidur kita cuci bersih, kita rendam aja. Nah, besok paginya baru buat. Jadi nggak terlalu ribet sih. Bukan masalah lama direndam, daripada kita mentah kan, mendingan matangnya sempurna. Oke? Nih beras ketan ya, udah direndam semalam. Ini gula pasir. Ini gula merah. Mau gula pasir aja boleh, mau gula merah aja boleh ya. Nah, garam sedikit. Ini garam untuk bubur, yang satunya ini nanti untuk santan ya. Nah, ini daun pandan, ini air ya. Bisa juga pakai rendaman air ketan hitam, itu kalau direndamnya cuma 3 jam, tapi kalau semalam jangan ya, buang aja. Nah, ini nanti untuk santannya, untuk kuahnya, ini santan aku pakai santan instan aja, sama air dimasak, sama daun pandan, nah sama garamnya tadi ya, separuhnya tuh. Nah, itu dimasak cuma mendidih aja. Nah, sekarang aku mau pakai toppingnya topping dango. Dango tuh ala Jepang tuh seperti mochi tanpa diisi. Kalau mochi itu kan diisi ya dalamnya. Nah, ini memang kalau di Jepang itu makan es kacang merah itu pakai bulatan kayak mochi gitu. Gampang banget, cuma ini beras ketan sama air, nanti kita aduk-aduk pulung-pulung, direbus mendidih, angkat. Oke? Nah, untuk merebus ketan hitam, beras ketan hitam ini kita masak air. Ini wajib mendidih ya, jadi jangan nggak mendidih, wajib mendidih. Ini airnya secukupnya aja ya. Nanti kan kekentalannya kita mau yang gimana, mau yang sedang-sedang atau yang kental. Nah, ini kita wajib kita didihkan dulu ya. Nah, ini udah mendidih, kita masukkan beras ketannya ya. Ini udah aku cuci, udah aku tirisin. Nah, ini teman-teman, ini kita aduk sekali-sekali aja supaya apa? Supaya nggak gosong. Nanti kalau gosong pahit kan. Jadi kita aduk sekali-sekali gini. Ini kita masak selama 5 menit. Ya, 5 menit. Jadi aku pakai timer ya. Nanti udah pas mendidih nih. Kita masak 5 menit. Apinya jangan terlalu besar ya, sedang aja. Sekali-sekali gini supaya nggak gosong. Oke, ini kita aduk sekali-sekali ya, pancinya kita tutup. Kita masak 5 menit. Nah, ini udah 5 menit. Ya, oke, kita matiin layarnya. Nah, kita aduk. Ini masih proses mendidih ya, kita tutup. Kita tutup rapat nih, usahakan tutupnya yang rapat ya. Nah, ini kita matikan, kita diamkan setengah jam, jangan dibuka ya. Kita diamkan setengah jam, jangan dibuka. Oke? Nah, sambil menunggu proses yang setengah jam itu, kita buat santannya ya. Ini kuahnya, kuah santan aku pakai yang instan. Ini kuah santannya.
Ini terlalu kental ya, jadi aku masak campur air. Kalau teman-teman suka yang kental ya campur air. Sayang kan nih tuh. Ini kita masak cuma sampai mendidih aja. Kita kasih daun pandan. Ini kita masak sampai mendidih aja ya. Nah, ini santannya cuma dimasak sampai mendidih ya. Udah gitu aja untuk nanti kuahnya. Nah, ini udah mendidih, kita matikan. Kita aduk ya, jangan sampai pecah. Nah, ini gini aja kan, cuma mendidih doang. Nah, sekarang kita buat danggonya ya. Nah, ini buat danggo ya. Tepung ketan putih ya. Ini cuma diaduk sama air gini aja. Ini pakai tangannya, udah di tangan tuh. Ini kita ya kayak buat telepon gitu kan, cuma nggak diisi aja. Kalau kurang air ya kita tambahin air sampai adonannya enak dibentuk ya. Nah, kurang air bisa tambah air. Nah, ini masalah air, ini nggak bisa diukur ya, soalnya kan tiap tepung itu kelembabannya beda-beda ya. Jadi pokoknya kalau udah enak diulek gini, udah nggak lengket, terus udah enak dibentuk gini, nah ya udah berhenti ya, jangan sampai encer, nanti jadi bubur ketan. Pokoknya kayak buat telepon dah, udah nggak lengket, udah enak. Jadi kalau airnya nanti diukur, misalnya aku ukur segini, loh kok ini masih keras, nah kan karena tiap tepung itu kelembabannya beda-beda. Nah, ini kan udah enak nih. Nah, ini tinggal gini, tinggal kita cetak aja. Ini aku buatnya sedikit aja ya, karena kan ini nggak usah diukur, kira-kira aja. Kita gini ya. Nah, ini kan bulat nih, kita tekan tengahnya, net tuh, cemplungin deh, jangan besar-besar, buatnya kecil-kecil aja supaya banyak. Nah, kita tekan aja gini ya, tekan. Ini nanti kalau udah ngabung semua baru kita angkat ya. Kita tiriskan dulu. Bentuknya ada yang gede, ada yang kecil. Nah, ini udah setengah jam tadi ya ditutup. Nah, ini, nah tuh ya, udah kelihatan empuk. Nah, ini udah begini, kita nyalain lagi. Kita masak selama 7 menit sambil kita masukin gula ya. Apinya kecil sedang aja. Tuh, dia udah mekar kan. Nah, ini kita bisa masukin gula nih. Masukin aja gula. Masukin gulanya itu kalau udah tahap ketiga nih ya, proses ketiga. Gula merah, daun pandan, dan garam ya, biar gurih-gurih. Kita aduk. Nanti kita masak lagi selama 7 menit. Pancinya tutup. Aduknya sekali-kali aja, jadi gini. Jadi misalnya diaduk berapa adukan, kita tutup. Nanti 1 menit lagi kita aduk lagi gitu. Ini kan belum mendidih nih. Nah, ini udah berasa mendidih. Ini kita masak lagi selama 7 menit ya. Selama udah mendidih baru kita masak lagi 7 menit. Bisa ditutup, sekali-sekali diaduk ya. Sekali-sekali diaduk, tutup supaya nggak gosong. Nah, ya ini 7 menit ya, kayak alarm. Ini 7 menit. Nah, ini 7 menit ya, kita aduk. Kan tadi aduknya sekali-sekali gini ya, kita matikan nih. Jadi ditutup, kita buka, kita aduk begini, kita aduk
lalu kita tutup lagi gitu ya, supaya enggak gosong. Nah ini kita diamkan lagi nih 7 menit nih sambil dingin. Nah teman-teman, ini sesuaikan dengan kekentalannya ya. Misalnya teman-teman mau yang agak berkuah, misalnya agak berkuah sedikit, atau mau dikentelin ya, kalau dikentelin kita masak lagi sedikit, sebentar ya. Tuh empuk banget ya, empuk banget tuh. Nah, oke. Ini bisa juga nggak direndam, cuma dengan metode 537 ini tanpa direndam pun bisa, cuma nanti takutnya ngaduknya nggak rata, lupa diaduk, akhirnya nanti yang begitu matang kertas-kertas gitu loh, kayak mentah gitu. Kalau aku sih amannya mendingan direndam aja semalam, jadi masaknya cepat juga daripada nanti kita masaknya nggak direndam, tahu-tahu lama kan, jadi akhirnya lama masaknya ya. Nah ini kan udah 7 menit ya, tadi kan udah matang, kita tutup aja. Nah sambil kita dinginkan baru nanti kita kasih topping, soalnya kalau masih panas kasih topping es krim meleleh. Alhamdulillah teman-teman, ini semua udah siap. Ini bubur ketan hitamnya yang masak pakai metode 537. Artinya pertama dimasak air mendidih 5 menit, lalu tutup 30 menit, lalu masak lagi 7 menit. Alhamdulillah lembut sekali. Jadi aku saranin teman-teman harus direndam, wajib ya, wajib direndam semalam. Dia nggak mungkin repot kok, kan malam mau tidur tuh, sebelum kita tidur kita cuci berasnya sampai bersih, lalu kita rendam, udah tidur aja, besok pagi baru kita buat. Daripada nggak direndam takutnya nanti kertas-kertis, kita masak lagi jadi lama kan. Nah ini toppingnya selera aja ya, karena ini kekinian. Aku pakai toppingnya pakai es krim, ini es krim vanila dan selera aja, mau vanila mau strawberry dan merek apapun yang kita suka ya. Nah ini pakai mangga, aku pakai mangga ya, mangganya mangga yang manis pokoknya ya, jangan mangga mentah ya. Nah ini juga boleh pakai susu, karena di sini juga udah pakai es krim jadi tambah gurih. Nah ini yang tadi aku bikin dango ya, yang kayak mochi itu tapi tanpa isi. Nah ini toppingnya lagi Oreo sama biskuit, ini selera kita aja. Mau dikasih anak-anak biasanya suka Coco Crunch yang warna-warna tuh, mantap deh. Oke, sekarang kita topping, kita plating. Oh ini teman-teman biasanya nih mau jualan nih, bisa pakai kemasan seperti ini, atau teman-teman punya kemasan yang lebih cantik, nah nggak apa-apa, karena aku mau buat untuk 2 porsi ya. Nih teman-teman coba lihat tuh, lembut banget, empuk banget, lembut, enak deh. Pokoknya wajib direndam ya, jangan sampai nggak direndam. Dia nggak ngerepotin kok, cuma direndam itu kita nggak apa-apain, cuma diemin aja. Anak-anak kalau cuma dikasih bubur hitam doang gini pastinya dibilang serem, karena kan cuma gitu-gitu doang. Kalau pakai toppingnya baru. Ini kita tuang santan dulu ya. Ini yang tadi aku masak mendidih. Nah teman-teman, bisa juga tambahannya susu cair ya, jadi gurih-gurih. Ini selera aja, kalau teman-teman nggak suka jangan, tapi enak. Jadi tambah maknyus. Nah harganya nanti disesuaikan, jangan harga murah, rugi dong. Ini kita kasih topping mangga. Oke, ini tangannya aku celup air, lengket soalnya kan. Di susunya selera teman-teman deh. Teman-teman siapa tahu lebih. Oke. Nah ini es krimnya mau berapa biji, itu sesuai harga ya. Nah sekarang nih bubur ketan hitam nggak ada yang bilang nggak suka nih kasih topping kayak gini, maknyos deh. Ini sesuai ya, mau 3 mau 2 ya, selera kita aja. Nah ini kita kasih topping, ini biskuit ya, kita kasih toppingnya gini. Alhamdulillah ini toppingnya udah selesai ya, dikasih topping. Ini isiannya selera teman-teman, mau kasih Coco Crunch, mau kasih biskuit regal, mau kasih mangga, strawberry, apapun itu yang kita suka. Oke, sekarang aku nyicip nih ya. Nih kalau untuk jualan kayak gini, tapi jangan campur es krimnya, nanti malah cair.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini makannya diaduk dulu. Kita coba ininya dulu ya. Buburnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, mantap banget. Buburnya lembut, empuk. Jadi emang wajib direndam. Nih aku cobain ininya apa? Dango ala Jepang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Ini lebih dari top markotop, enak. Teman-teman, misalnya teman-teman mau jualan ya, ini ide bagus banget. Aku doain laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan manis, uangnya kumpul. Nah teman-teman, ini gampangnya bikinnya simple. Yang penting kita rendam semalaman, kita juga nggak ngerepotin orang, dia nggak ngapa-ngapain kan. Paginya baru kita buat. Nah sistem dengan 5, 30 dan 7. Oke. Nah sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen ya di bawah ini. Nanti teman-teman minta request mau minta buatan apa. Tapi yang aku bisa, kalau aku nggak bisa ya aku harus belajar dulu. Oke. Sampai sini saja video saya hari ini. Assalamualaikum. Bye.